Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Baik. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat kesabaran teman-teman ya yang sudah menunggu. Telat 5 menit ya. Tadi sinyalnya kadang-kadang naik turun, jadi Bu Nisa lagi cari tempat yang sinyalnya bagus. Semoga lancar ya dari awal sampai akhir. Sebentar, Bu Nisa mau mengaktifkan video karena komputer Bu Nisa, laptop Bu Nisa tuh videonya tuh udah rusak. Terus pakai video eksternal. Bismillah. Oke. Yuk yang lainnya silakan diaktifkan kameranya. Oke. Oke, terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Semuanya yang beragama Islam, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Semoga dengan doa ini kita bisa dilancarkan kuliahnya sampai akhir dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik dunia dan akhirat. Oke, sebelum kita mulai Bu Nisa pengen kita saling mengenal ya. Karena mungkin yang Bu Nisa hafal dari mahasiswa PGSD Alma-Ata, sedangkan di sini di LVIP kita ada 9 mahasiswa dari Uni Muda Palopo ya. Mbak Ika Nurbaya, apakah sudah bergabung? Mbak Ika Nurbaya, halo? Oke, mungkin Mbak Ika belum ada ya. Yang lainnya nggih? Oke. Oke. Ya, Bu. Halo. Mungkin ya, halo Mbak Ika Nurbaya, apakah suara Bu Nisa terdengar? Terdengar jelas tidak untuk mahasiswa Uni Muda Palopo? Ada Mbak Ika, ada Mbak Indah. Ya Bu, terdengar suara saya terdengar di sana. Oke, bisa kenalan dulu Mbak. Dari Mbak Ika Nurbaya dulu, silahkan. Terus lanjut ke yang lain. Kedengaran Bu. Oke, silakan Mbak Ika perkenalan dulu. Ayo Mbak Ika. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Oh iya, ya di sana udah mau sore ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak kedengaran ya Bu? Suaranya warahmatullahi wabarakatuh. terdengar Mbak, terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mungkin sinyal ya. Oke, selain Mbak Ika ada Mbak Indah. Halo Mbak Indah. Oke, mungkin di sana sinyalnya kurang bagus ya. Oke, perkenalkan. Oke. Oke, mungkin untuk mempercepat saja ya teman-teman biar kita bisa langsung mulai. Mungkin sinyalnya sedang tidak stabil, nggih, betul. Ada Mbak Ika Nurbaya, terus ada Mbak Indah, ada Mbak Linda. Halo Mbak Indah, halo Mbak Linda dari Palopo. Palopo tuh dari daerah mana ya Mbak ya? Mbak Indah?
Sulawesi Selatan, Bu. Oke, Sulawesi Selatan. Oke, ini 9 mahasiswa ini satu kelas atau beda kelas? Beda kelas, Bu. Ada yang Oh. semester Oke, ada yang angkatan 2018, 19 sama 20 ya, Mbak Indah, Mbak Linda dan lainnya. Terus ada Puspita Tagan, ada Tenri Wahdania, ada Putu Muryani, ada Asih Kasan, ada Febi Amelia, dan ada Mutmainah. Dari kita salam kenal, selamat datang di Universitas Alma-Ata. Di sini Bu Nisa dan Bu Indah akan mendampingi teman-teman untuk kuliah Living Values Education Program. Kita akan diskusi bersama terkait dengan Living Values. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kata-kata Living Values Education Program. Oke, untuk yang Alma-Ata, PGSD Alma-Ata banyak sekali ya, ada sekitar 44 mahasiswa ya. Nanti bisa saling mengenal dalam grup ya teman-teman ya. Ada Mas Ahad, ada Mas Yusuf, ada Mbak Alvina, ada Amrullah, ada Aslihatul, kemudian masih banyak lagi sampai ke Mas Zidan Nazibi. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Sebelum kita mulai mungkin saya ingin bertepuk tepuk hebat. Mungkin teman-teman sudah pernah ya. Tepuk hebat sama dosen yang lain itu pernah dikenalkan saat webinar kalau nggak salah ya. Tepuk hebat. Bu Nisa pengen Mbak Naili. Mana Mbak Naili? Halo Mbak Naili. Iya Bu, saya. Ayo Mbak Naili yang memimpin ya, tepuk hebat. Pasti bisa. Ayo Bu, oh my God. Biar suasana kuliahnya nggak ngantuk gitu loh ya. Dicanggain dulu. Oh iya. Oke ya Mbak Naili yuk, yang memimpin tepuk hebat ya Mbak Naili yuk. Jadi guru SD, yuk. Silakan Mbak. Gini ya teman-teman, ini namanya tepuk hebat. Mm-mm. Jadi di sini nanti ada 5 nih. Jadi gini tepuknya. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Bermartabat. Gitu. Oke, bareng-bareng ya Mbak Naili yuk, yang mimpin. Yuk teman-teman. Tangannya nggak kelihatan ya Bu saya. Gimana? Tangannya. Oh, Gak apa-apa. Gak apa-apa Mbak Naili ya. Yuk teman-teman bisa mengikuti ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Aku hebat. Aku hebat. Hebat. Kita hebat. Hebat. Martabat. Terima kasih Mbak Naili. Oke, inti dari tepuk hebat itu menunjukkan bahwa kita semua hebat, kita semua juara, kita semua punya potensi dan kelebihan. Bagaimana caranya kita bisa mengasah, menggali, dan mengembangkan kehebatan masing-masing. Jadi jangan sampai kita minder atau merasa tidak percaya diri dengan apa yang kita punya. Gitu nggih? Itu hal yang ingin saya sampaikan ke semua mahasiswa saya, baik dari Alma-Ata maupun dari Palopo. Oke, kuliah perdana kita yang pertama topiknya tentang Living Values Education Program. Oke, LVEP ini saya dapatkan sejak saya kuliah S1, mungkin teman-teman sudah tahu sejarahnya. S1 saya skripsi di SD Tumbuh yang ada LVEP-nya. Saya tertarik dengan LVE, apa itu LVE? Di semua sekolah tuh kayak nggak ada LVE. Dan hanya ada di SD Tumbuh yang memperkenalkan LVE dari kelas prep sampai kelas 6. Baik dengan bidang studi maupun yang terintegrasi dengan pembelajaran tematik. Itu yang buat saya ingin menggali lebih mendalam sampai akhirnya saya menjadi dosen, saya bisa penelitian tentang living values, saya bisa membuat buku tentang living values. Artinya saya sudah menemukan titik kelebihan saya. Karena dari saya
SD sampai saya kuliah, saya tidak pernah menemukan apa kelebihan saya. Saya merasa kayak saya itu nggak punya apa-apa gitu. Saya merasa saya nggak punya kelebihan. Kayaknya kurang bermanfaat aja gitu. Tapi setelah saya mempelajari living value, saya menemukan satu hal yang luar biasa dari LVI ini. Saya mendapatkan pencerahan dari LVI. Dan saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang Living Values Education Program. Oke, LVI itu saya gambarkan seperti ini ya. Saya kalau menyampaikan LVI itu selalu mengkaitkan dengan pelangi. Apa kaitannya pelangi dengan LVI? Mungkin pelangi salah satu metode di dalam LVI. Tapi LVI dan pelangi itu punya keterkaitan karena pelangi itu menunjukkan keberagaman, di dalam LVI itu juga menunjukkan keberagaman. Bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain yang berbeda. Kebanyakan kita melihat berbeda agama. Lalu bagaimana jika kita melihat dari satu agama? Dalam satu agama pun juga sering terjadi perbedaan ya, intoleransi. Bahkan dari masing-masing punya prinsip, ada yang mazhab Muhammadiyah misalkan, atau mazhab NU dan sebagainya lah. Masing-masing punya prinsip ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa saling menghargai walaupun kita berbeda mazhab, imam atau apa gitulah ya, sesuai dengan kalian udah tahu lah. Di Indonesia itu kan banyak alirannya ya untuk agama Islam ya. Ada aliran Muha, Ahmadiyah, NU dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya kita itu siapa yang bicara ya? Ya, aku juga nggak bisa malam besok. Sebentar ya. Aja, aja kan bisa pulang. Sore lagi. Oke, ini ada yang berbicara ini. Tolong untuk semua mahasiswa untuk menonaktifkan mikrofon ya. Oke, sebentar. Oke, sudah ya, sudah fokus nggih? Oke. Saya berharap semuanya fokus. Saya ingin teman-teman dapat ilmu dari mata kuliah ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau bertanya tentang living values? Ada? Atau sudah paham ya, konsep pelangi dengan LVI itu punya keterkaitan. Gimana kita bisa mengkaitkan LVI dengan hal-hal yang sifatnya beragam, multikultural atau inklusi juga bisa, karena kita hidup dalam perbedaan. Oke, Living Values Education Program di sini salah satu program pendidikan nilai atau pendidikan karakter yang memberikan bantuan kepada kita sebagai guru dan orang tua untuk membantu anak-anak tidak hanya mengetahui tapi juga merasakan dan melakukan nilai-nilai universal. Jadi LVI itu mencakup 12 nilai-nilai universal yang saling berkaitan. Karena kita hidup dalam kondisi multikultural, kita butuh nilai-nilai yang sifatnya mendunia. Tidak melihat agama, tidak melihat status, suku, agama, dan sebagainya. Artinya antara nilai kerjasama, kebahagiaan, persatuan, toleransi itu saling melengkapi satu sama lain. Dan LVIP ini adalah salah satu program yang bisa mendukung program penguatan pendidikan karakter. Karena Bu Nisa pernah melakukan penelitian tentang living values di dalam belajar tematik. Satu, saya pernah penelitian di SD Pujo Kusuman, kemudian di SD Ngebel, terus SD Demak Ijo, itu saya sudah melakukan banyak penelitian di sana. Dan alhasil, anak-anak sangat antusias ketika saya mengajar, tapi menggunakan living values dalam tematik. Jadi ketika saya penelitian, saya yang mengajar, bukan gurunya, tapi saya yang punya kesempatan untuk menjadi seorang guru, mengajarkan nilai-nilai living values tapi di dalam tematik. Itu mungkin banyak orang yang masih belum paham bagaimana caranya mengintegrasikan nilai-nilai itu dalam tematik. Itu ada tekniknya. Nah, nanti kita akan belajar di situ banyak hal. Bagaimana caranya K13 dan LVIP itu bisa masuk ke dalam K13. Di pertemuan
ke-5 atau 6 kita akan membahas itu. Jadi selama kita belajar living values, kita tuh menggali 12 nilai universal, teknik dalam menyisipkan nilai-nilai itu di dalam K13, dan yang terakhir kita akan menyusun RPP-nya. Ada banyak RPP yang sudah saya buat berdasarkan LVEP, bahkan angkatan sebelumnya juga sudah saya minta untuk membuat RPP, LKPD, bahkan membuat PPT yang berkaitan dengan Living Values Education Program. Oke, ada 12 nilai. Yang pertama adalah nilai kerjasama. Saya mau tanya, apa itu kerjasama menurut kalian? Bu Risa akan tunjuk ya. Apa ada yang mau memberikan jawaban? Kalau nggak ada yang mau tanya, saya akan berikan pertanyaan. Itu trik seorang dosen ya, karena banyak tuh mahasiswa tuh pada nggak mau tanya. Jadinya saya yang ngasih pertanyaan. Oke, siapa yang tahu apa itu nilai kerjasama menurut kalian? Ayo, boleh dari Alamata, boleh dari Palopo. Silakan. Itu Bu, saya Nelly Bu. Oke, silakan Mbak Naili. Saya catat ya namanya untuk saya Menurut rekod. saya kerjasama itu suatu usaha baik dari individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Oke, mencapai tujuan bersama. Ya. Oke. Apakah Mbak Naili sudah pernah melakukan nilai kerjasama? Ya, pernah. Dengan siapa? Dengan teman, dengan dosen juga termasuk. Apakah pernah ada masalah ketika kamu bekerja sama dengan teman atau dengan dosen? Ada. Oke, Pastinya biasanya apa masalah di dalam kerjasama itu? Biasanya itu kendala waktu, terus perbedaan pendapat. Betul. Sebenarnya perbedaan pendapat itu bukan suatu masalah sih Bu. Oke, tapi sampai sekarang ya nggak masalah ya ketika ada berbagai hal-hal yang mungkin ya seperti apa ya Mbak ya? Ya nggak sempurna lah ya dalam kerjasama itu ya. Kadang-kadang ya ada perselisihan pendapat ya kan antar teman gitu ya, tapi nggak sampai merusak hubungan ya, hubungan antar teman maksudnya. Iya Bu. Oke, makasih Mbak Naili. Oke, Oke, lanjut. Saya pengen tahu apa itu nilai cinta. Siapa yang mau menjawab? Apa itu nilai cinta? Ayo silakan. Nilai cinta itu apa sih? Saya Bu. Oke, siapa namanya? Saya Bu. Oke. Namanya Selvi Bu. Oke, ya silakan Mbak. Apa itu Nilai nilai cinta? Nilai cinta itu adalah nilai yang memiliki rasa kasih sayang. Kasih sayang gitu Bu. Kasih sayang dengan siapa? Dengan pacar. Itu biasa kayak gitu ya. Terhadap teman lah Bu. Iya, teman menjadi. Nilai cinta itu nilai memiliki. Ya Bu. Oke. Bagaimana cara kamu mengajarkan nilai cinta kepada siswa SD, Mbak Selvi? Ayo. Dengan memberikan perhatian gitu Bu. Misalnya kita sebagai guru kan ya Bu ya. Misalnya anak kita tidak membawa air. Nah, kalau misalnya di sekolah ada air, kita mengasihkan air kayak gitu loh Bu. Terus perlu mengingatkan, misalnya nih ada yang belum piket, kita sebagai guru mengingatkan, ayo deh kita piket dulu, gitu atau siapa gitu namanya. Kayak gitu Bu. Saling memperhatikan gitu loh, saling memberi rasa nyaman antara guru sama siswa gitu loh Bu. Oke. Ketika nyaman itu antara guru sama siswa udah dapat, ya enak tuh Bu. Oke, berarti kata kunci nilai cinta itu perhatian ya. Perhatian dengan siswa dari segi apa ya, perbedaan apapun ya Mbak Selvi ya. Artinya Mbak Selvi ketemu dengan anak yang slow, yang fast, yang pinter, yang biasa, itu berarti harus perhatian dengan semuanya. Itu namanya kan nilai cinta. Benar nggak Mbak Selvi? Ya paling Bu. Ya kan tugas guru kan hanya, tugas guru itu kan mendidik sama mengasih perhatian kan Bu. Kalau siswanya ada yang terlebih, kita
harus bertindak seperti ini. Ada yang siswa lagi nggak guru, nah kita harus bertindak seperti ini juga kayak. Oke, jadi intinya nilai cinta itu kan ya samalah kasih sayang, cinta, perhatian kepada siswa kita. Karena kita kan sebagai guru dan sebagai orang tua. Tapi bagaimana kita bisa memperlakukan mereka secara adil ya ketika kalian memiliki siswa dengan berbagai macam perkembangan. Ada yang cepat, ada yang lamban. Itu teman-teman sebagai guru harus adil. Jangan sampai seorang guru itu lebih perhatian kepada mereka yang fast, yang cerdas, yang pinter. Karena itu banyak sekali guru-guru yang kurang perhatian kepada siswa yang masih slow. Oke, selanjutnya nilai toleransi. Apa itu nilai toleransi? Saya, Bu. Oke. Siapa? Asna, Ibu. Oke, Mbak Asna, silakan. Bu Nisa izin minum ya. Toleransi itu menghargai perbedaan antara siswa satu dengan siswa lainnya, seperti perbedaan agama, suku, dan bahasa, ras, golongan, seperti itu, Bu. Oke, apakah di kelas itu bisa terjadi hal-hal yang intoleransi, Mbak? Bisa, Ibu, karena kan setiap siswa itu kan satu kelas itu kan bukan hanya dari satu desa aja. Jadi kayak misal ada aja yang perbedaannya gitu, seperti beda warna kulit kayak gitu, terus beda tinggi badannya kayak gitu. Itu mungkin siswa pasti bakalan mengejek siswa lainnya kayak gitu. Oke, coba contoh sikap intoleransi yang mungkin pernah kalian ketahui saat kalian tuh di SD gitu, observasi atau lagi bantu ngajar gitu, ada yang pernah? Pernah, Ibu, waktu di SD waktu itu tuh Pajangan, Bantul kayaknya. Oke, itu lagi ngapain? Observasi tugas atau apa, Mbak? Observasi tugasnya Ibu dari Ibu Nisa. Oke, apa yang kamu dapatkan waktu observasi itu? Itu beda anaknya tuh kayak yang mohon maaf cacat gitu, kayak idiot gitu, Ibu. Nah, jadi tuh dia sering diledek sama teman yang lainnya kayak gitu. Nah, jadi itu ada PR buat gurunya tersendiri kayak gitu, Bu. Jadi kalau misalkan siswa itu belajar di kelas itu kayak nggak nyaman gitu, Bu. Jadi gurunya itu memberi peluang untuk siswa kayak semisalkan memberikan waktu tambahan gitu, jam pelajaran tambahan, karena siswanya itu di dalam kelas nggak pernah fokus belajarnya karena ledekan dari anak-anak yang lain, seperti itu, Ibu. Berarti nggak maksimal ya pembelajarannya ya? Iya, Ibu. Ketika terjadi kayak itu kan kalau kita namanya bullying ya, kekerasan, tapi kekerasan yang masih level rendah lah ya, tapi itu bisa berdampak secara psikis untuk anak tersebut. Terus tugas peran guru ketika ada siswa atau di dalam kelas itu terjadi hal-hal yang sifatnya intoleransi. Bagaimana cara kamu sebagai guru untuk menangani hal itu? Siapa yang mau menjawab? Ayo. Dari Palopo bisa loh. Ayo. Selain tadi Mbak Naili, Mbak Selvi, Mbak Asna, ini kan mahasiswa Bursa ada 44 ya, tambah Palopo ya. Atau Bu Nisa tunjuk ya. Ini lebih suka ditunjuk ya teman-teman ya. Oke, saya minta bantuannya Mbak Eki Wardani ya. Mbak Eki ada? Ada, Ibu. Oke, ada. Gimana Mbak Eki kalau jadi guru ada sikap-sikap intoleransi di kelasnya Mbak Eki? Mengajarkan sikap toleransi mungkin diawali dari hal-hal kecil, Bu.
Caranya, kelas. contohnya apa? Halo Ibu, Iya, mohon maaf contoh. suaranya putus-putus. Oh iya. Kedengaran nggak? Oh, terdengar Mbak, terdengar. Oh iya. Contohnya mengajarkan kepada siswa untuk tidak membeda-bedakan teman di sekolah, di kelas kayak gitu. Jadi semua teman diajak main kayak gitu. Nggak boleh ada yang namanya membedakan kamu anaknya si ini. Aku nggak mau teman sama kamu. Biasanya kan kalau SD kan kayak gitu ya, Bu. Ya, itu yang perlu kita kuatkan untuk anak-anak SD itu dari awal kayak gitu menurut Oke. saya. Dan itu nanti bisa berawal dari hal itu nanti bisa kita ajarkan ke agama, ke yang lain yang lebih luas konteksnya kayak gitu, Bu. Mungkin gitu. Oke. Mungkin lebih konkret ya Mbak ya. Misalkan adanya sikap intoleransi itu kan karena belum adanya kebudayaan yang baik dari kelas khususnya dalam pembelajaran. Nah, itu tugas kalian nanti. Kalian bisa mempraktekkan di dalam pembelajaran tematik dengan menggunakan salah satu metode. Nah, saya akan mengenalkan metode living values. Jadi LVI itu akan membantu kalian untuk satu, membantu anak itu toleransi, kerjasama, tanggung jawab, persatuan, dan lain sebagainya dengan metode-metode yang sudah disediakan. Jadi tinggal kalian tuh mempelajari, terus mempelajari setiap nilai, kemudian teknik-tekniknya. Setiap nilai itu ada tekniknya, ada metodenya, secara konkret ya. Kalau yang teman-teman sampaikan tadi itu masih abstrak, masih belum jelas. Dia pakai metode apa sih ketika saya mengajarkan toleransi? Nah, ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman, kita berbagi ilmu, sharing bersama, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan karakter mereka. Oke. Tujuan dari LVI itu ada 3. 1, membantu siswa memahami nilai, berarti dari sisi kognisi, dari sisi pengetahuan. Siswa tahu apa itu nilai kerjasama, apa itu nilai toleransi, apa itu nilai bla 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 secara kognitif. Dan kognitif itu nggak cuma sekedar paham, tapi juga bisa menjelaskan, bisa menganalisa, mengidentifikasi, dan bisa menyimpulkan. Karena sesuai dengan teori taksonomi Bloom itu kan ada berapa tingkatan, dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Dia berpikir kritis, bahkan dia bisa menciptakan, create. Tapi untuk mencapai hal itu kita juga perlu proses. Dari jenjang kelas 1 sampai kelas 6 kita harus memulainya sejak usia dini. Kemudian teman-teman juga akan membantu siswa untuk belajar membantu merasakan nilai. Setelah mereka paham, mereka harus merasakan dari sisi hati nurani. Tadi dari sisi atas, kognisi, kemudian sisi hati. Dari segi perasaan, ada sisi simpatinya, empatinya. Jadi dia merasakan apa sih pentingnya nilai kerjasama, nilai persatuan, dan lain sebagainya. Dan akan berharap akan diterapkan nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita berharap LV itu tidak hanya sekedar tahu, merasakan, tapi juga menerapkan. Dan teman-teman harus tahu, belajar LVI itu juga untuk membantu kita untuk merasakan nilai itu untuk diri kita sebagai guru. Guru kalau mau mengajarkan nilai karakter, kita juga harus berkarakter. Kita harus punya akhlak, adab, sopan santun, living values dalam diri kita. Agar kita menjadi contoh yang baik buat mereka, teladan. Oke. Aktivitas di dalam LVI itu ada sekitar 6. Ada poin pertama, imajinasi. Kedua, butir-butir refleksi. Ketiga, diskusi, kreasi seni, bermain, dan lagu. Nah, saya mau tanya, menurut kalian, apa itu imajinasi? Silakan siapa yang mau menyampaikan pendapat? Ayo. Apa itu imajinasi? Ibu. Oke, namanya Mas? Amrullah, Bu. Oke, silakan Mas Amrullah. Menurut saya, berimajinasi adalah sebuah proses berpikir seseorang yang untuk berimajinasi itu menggambarkan sesuatu yang kayak
Gimana? Intinya poin penting dari imajinasi itu apa, Mas? Pemikiran seorang anak atau seseorang yang semacam berangan-angan gitu. Salah ya? Oke. Teman-teman kan Tapi sudah punya buku Living Values kan? Sudah, Ibu. Sudah, Sudah Bu. kalian buka, sudah dibaca? Sudah, tapi Ah, belum selesai. Oke, belum selesai. Coba dibuka Iya, bagian belum living selesai. values kan ada itu Mbak ya? Yang bagian imajinasi. Nah, imajinasi itu apa sih? Arti dari imajinasi itu? Boleh menjawab? Boleh, silakan. Nama siapa? Saya izin menjawab. Untuk Oke. menurut saya imajinasi itu sebuah kerja akal dalam ngembangin suatu pemikiran lebih luas gitu dari yang pernah seseorang lihat atau dengar atau dirasain, seperti itu, Bu. Oke, itu kalau bahasa Mbak Vika masih bahasa yang sangat abstrak. Coba pakai bahasa yang konkret. Apa itu imajinasi? Coba kata Saya, Bu, coba, Bu. itu apa sih gitu loh. Ya siapa? Saya Bu. Ayo Saya, coba Bu. Ibu, saya Bu. Ini siapa? Alvina Deviana, Ini Bu. siapa dulu? Nama-nama Bu dari nama. Universitas Bu. Hah? Alvina Deviana. Mbak Deviana. Ya. Oke, Mbak Deviana. Ya, silakan Mbak Deviana. Alvina Deviana. Iya. Kalau menurut saya imajinasi itu angan-angan suatu gambaran yang ingin dicapai oleh si anak tersebut. Oke, hampir apa ya? Hampir benar. Kata angan-angan tuh selain kata angan-angan, coba yuk kita berimajinasi dulu yuk anak-anak. Berimajinasi itu apa? Ayo selain Mbak Alvina. Saya Bu. Siapa namanya? Bu dari Universitas Cokro Aminoto. Oke, nama Mbak siapa? Puspita Ibu. Oke, Mbak Puspita. Silakan Mbak Puspita. Daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar seperti lukisan, karangan, dan sebagainya. Terjadi berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang, Ibu. Kata kuncinya apa? Kata kunci dari kalimat yang Mbak Puspita sampaikan tadi apa? Kayak membayangkan Bu sesuatu yang akan terjadi. Nah, itu baru tepat teman-teman. Jadi, kata berimajinasi itu diartikan adalah membayangkan nilai itu, menggambarkan nilai itu. Sesuai dengan konsepnya anak-anak. Kan kita tahu ya, imajinasi anak SD itu masih polos. Ya semoga masih polos lah ya. Kita berharap anak-anak kita tuh yang masih kecil itu masih polos pola pikirnya, pola imajinasinya. Jadi imajinasi itu akan meningkatkan daya kreativitas mereka. Karena sudah tahu ya banyak film-film hebat layar lebar dari berbagai negara itu kan karena adanya imajinasi. Orang kalau nggak ada imajinasi nggak ada film-film bagus. Ada Disney, ada film-film yang apa ya yang ada di Bollywood atau Hollywood dan sebagainya itu kan karena imajinasi. Tidak hanya sekedar kisah nyata tapi juga imajinasi. Nah, kita mengajak anak-anak untuk berimajinasi, membayangkan salah satu nilai tapi dikaitkan dengan perasaan. Jadi kalau misalkan di dalam living values itu kita mengajak mereka tuh berimajinasi terlebih dahulu. Jadi kita tuh mengajak mereka untuk membayangkan. Ayo anak-anak coba bayangkan tempat yang paling kalian sukai. Coba tempat yang kalian suka tuh bisa dikaitkan dengan hal-hal yang mereka suka. Misalkan saya suka di taman, Bu. Jadi ya udah silakan kalian bayangkan yang kalian suka tuh yang mana. Tapi kita arahkan ke tempat-tempat yang membuat kita tuh rileks, membuat kita tuh merasa tenang, bahagia. Mungkin membayangkan ketika sholat, misalkan, contoh misalkan, kalau sampai anak itu sudah paham tentang sholat, atau membayangkan di surga misalkan, atau di mana tempat yang mereka sukai. Nah, itu ajak mereka untuk berimajinasi. Imajinasi sesuatu yang sangat bahagia, yang sangat membuat mereka bahagia, tenang, rileks, hatinya juga tenang, itu akan membuat kita mudah untuk menanamkan nilai-nilai itu kepada mereka. Itu sebagai salah satu awal atau bisa persepsi.
Kan dalam belajar matematika ada apersepsi ya teman-teman ya. Apersepsi itu bisa kita kayak mengantarkan mereka, tapi dengan cara hal yang menyenangkan. Ya biasa saya pernah mengatakan, bisa nggak sih pakai lagu? Boleh, imajinasi boleh, apapun itu yang menyenangkan, ice breaking boleh. Jadi di dalam gerbang LVI itu kita mulai dengan imajinasi terlebih dahulu. Yang kedua, butir-butir refleksi. Nah, coba nih kata-kata yang mungkin yang baru pertama kalian dengar, apa itu butir-butir refleksi nilai? Siapa yang mau menjawab? Apa itu butir-butir refleksi nilai? Yuk, silakan. Ayo teman-teman, apa itu butir-butir refleksi nilai? Butir-butir refleksi nilai. Apa itu? Ibu izin masuk. Oke, silakan. Tapi kalau salah mohon maaf ya. Nggak apa-apa, santai kalau belum bisa. Nggak dihukum, Mbak. Menurut saya butir-butir refleksi nilai itu butir-butir penerapan nilai. Refleksi itu penerapan bukan, Bu? Dari nilai-nilai itu kemudian diterapkan gitu, Bu, maksudnya. Oke, berarti kata kuncinya penerapan nilai ya? Benar nggak Mbak Eki? Kata kuncinya kalau dari Mbak Eki itu penerapan nilai. Benar nggak? Gimana, Ibu? Maaf, suaranya putus-putus, Ibu. Oke, yang Mbak Eki sampaikan itu berarti butir-butir refleksi itu lebih ke penerapan nilai. Betul nggak, Mbak Eki? Maaf, Ibu, suaranya putus-putus, Ibu. Oke, suaranya putus-putus. Oke. Ya. Ini sinyalnya mungkin ya, Mbak ya. Saya keluar dulu, Ibu. Saya keluar dulu cari sinyal. Oke, yang lainnya boleh menambahkan selain Mbak Eki, apa itu butir-butir refleksi nilai? Masuk, Ibu. Yes ya, silakan Mbak Putu Muriani, monggo. Kalau menurut saya butir-butir refleksi itu aku kalau salah. Nggak apa-apa. Itu berisi dengan nilai-nilai kebaikan dan itu ada setiap manusia itu berharga seperti itu. Oke. Berarti kata kunci dari Mbak Putu itu nilai kebaikan ya Mbak ya. Oke. Kita cek dulu ya. Oke, ada penjelasannya. Nah, ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, imajinasi yang pertama adalah membayangkan dunia, tempat, perasaan yang dikaitkan dengan nilai living values. Misalkan, membayangkan dunia yang penuh damai, dan yang kedua, membayangkan dunia yang tidak damai. Jadi mereka bisa merasakan kalau damai perasaannya gimana, kalau tidak damai perasaannya gimana. Kita bisa kaitkan dengan gambar atau video yang menunjukkan dunia damai dan tidak damai. Tujuannya apa? Agar mereka tuh berpikir kritis. Mereka bisa mengidentifikasi mana yang baik, mana yang kita harapkan. Apakah dunia penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, ataukah banyak tawuran, peperangan, perkelahian? Mana yang membuat kalian tenang? Nah, itu tujuannya biar mereka tuh berpikir gitu loh, Mbak, Mas. Jadi jangan langsung bilang bahwa dunia damai itu bagus. Itu nanti. Itu kayak kesimpulannya nanti. Tapi sebelum kita menyampaikan hal itu, kita minta mereka untuk membayangkan atau menonton boleh, melihat boleh salah satu video atau gambar yang menunjukkan dunia damai dan tidak damai. Dan ajak mereka untuk berpikir. Ajak mereka untuk bisa bertanya. Rasanya pengennya tuh anak tuh banyak tanya gitu loh. Itu harapan kita agar mereka tuh bisa berpikir kritis. Karena kita butuh anak-anak yang berpikir kritis, jangan cuma diem. Mendengarkan sih, tapi kita nggak tahu kamu tuh paham nggak sih maksud dari yang Bu Nisa sampaikan misalkan. Jadi guru itu harus bisa meningkatkan kemampuan berpikir anak dengan hal-hal yang sederhana, tapi mereka bisa mengidentifikasi, mereka mampu memilih dunia yang aku inginkan tuh dunia seperti apa. Oh, saya pengen dunia damai, Bu. Saya punya alasan. Mungkin mereka punya pengalaman ya. Anak-anak itu kan mesti ada pengalaman damai dan tidak damai. Dari keluarga yang bahagia, ada yang dapat keluarga yang broken home, ada yang pernah merasa dibullying,
Loh, kita kan nggak tahu ya masa lalu anak itu di keluarga, kan kita nggak tahu. Mereka bisa mengidentifikasi, saya ingin dunia yang damai, saya ingin dunia yang saling menyayangi. Antara saya dengan teman, ayah bunda, saya dengan orang lain, dengan keluarga. Nah, setelah itu baru kita kuatkan nilai-nilai itu di dalam pola pikir dan pola perasaan mereka. Sehingga mereka tahu, oh ternyata nilai damai itu sangat sangat membuat saya lebih tenang. Saya merasa nyaman ketika hidup damai. Kita harus kuatkan perasaan mereka. Ketika pengetahuan kuat, perasaan kuat, maka akan menunjukkan sebuah perilaku. Kalau saya belajar nilai karakter dari Likona, mungkin teman-teman sudah paham ya apa itu Likona. Likona itu kan pakar pendidikan karakter ya. Ada 3 poin penting dalam pendidikan karakter. Ada tentang kognitif, kedua perasaan, yang ketiga action, perilaku. 3 hal ini yang harus dijalankan. Dan mungkin banyak teori-teori yang lain yang bisa mendukung selain Likona. Dan itu juga ada di LVI itu. Jadi mengajak kita untuk bagaimana anak itu bisa memahami nilai, bisa merasakan, dan bisa melakukan. Untuk melakukan itu butuh waktu. Dan nilai itu sifatnya dinamis ya. Mungkin sekarang kita bernilai. Besok bisa aja kita nggak bernilai. Karena apa? Karena kita punya emosi. Kita punya rasa ego, egois terhadap diri sendiri kepada orang lain. Kadang-kadang emosi masih labil. Nah, itu harus kita asah nilai-nilai kita sesuai dengan agama kita, sesuai dengan nilai-nilai Islam, sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan kita, nasionalisme, dan sebagainya. Oke, nah yang kedua adalah aktivitas butir-butir refleksi. Nah, inti dari aktivitas butir-butir refleksi itu adalah mendefinisikan suatu nilai. Definisi. Atau kita bisa kenal indikator. Jadi butir refleksi itu dapat diartikan sebagai definisi suatu nilai. Apa itu damai? Oh, damai itu hidup rukun. Cinta itu kasih sayang. Itu namanya butir-butir refleksi. Sederhana. Jadi ketika kamu mengajar nilai kepada anak tuh jangan pakai kata-kata yang abstrak. Pakailah kata atau kalimat yang konkret, yang sederhana, yang bisa dipahami oleh mereka. Misalkan, jadi setelah imajinasi, kan mereka membayangkan nilai damai, kehidupan damai, di taman, di kebun, di surga, misalkan ya. Terus kita menyelam ke dalam perasaan mereka, ke pikiran mereka. Ayo anak-anak, apakah kamu tahu apa itu kedamaian? Itu butuh refleksi. Tapi jangan bilang, ini butuh refleksi loh anak-anak, mereka nggak akan paham. Kita yang paham dulu bahwa butir-butir refleksi itu bagian dari living values. Tapi ketika kamu mengajar LVI, jangan bilang butir-butir refleksi. Cuma bilang aja kayak gini. Apa yang maksud dengan kedamaian? Menurut kalian tuh damai itu apa sih? Coba Mbak Eki, coba Mbak Rima, Mbak Rista. Masing-masing kan punya konsep ya. Damai itu ya nggak berkelahi, Ibu Nisa, misalkan. Ya damai itu ya sayang gitu. Ya damai itu ya berkata baik ya. Konsepnya kayak gitu. Jadi kita mengantarkan mereka mendefinisikan nilai kedamaian dengan cara-cara yang sederhana. Biar mereka tuh paham, oh damai itu hidup rukun. Damai itu saling menyayangi. Damai itu ya menghormati. Damai itu menghargai. Dari berbagai konsep itu kita memberikan sebuah kesimpulan. Kita bisa memberikan afirmasi atau penguatan tentang nilai kedamaian. Nah, selanjutnya ketika sudah imajinasi, butuh refleksi, baru kita kaitkan dengan metode-metode yang lain. Di dalam LVI itu kita biasa satu mengajak diskusi nilai, kedua kreasi seni, bisa menggambar, mewarnai. Jadi kalau LVI itu kalau saya merasakan itu metodenya itu menyenangkan. Tidak memberatkan anak. Tapi itu merepotkan guru. Kenapa? Karena kalau mau jadi guru yang hebat ya harus repot persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kalau pengen jadi guru yang biasa-biasa aja ya silakan buat RPP seadanya atau bisa copy paste di Google, praktek pembelajaran ya biasa dengan buku tematik yang kamu gunakan. Nah, itu standar minimal.
Saya sebenarnya gimana ya, terkait dengan K13 itu bagus ada buku. Tapi itu ternyata buku K13 itu malah menjadi salah satu alasan untuk tidak kreatif untuk beberapa guru yang merasa sudah nyaman dengan buku tematiknya. Karena ada buku guru ya. Saya lihat buku guru dan buku siswa itu kan udah lengkap ya, step-stepnya gimana. Nah, kalau misalkan guru hanya mengikuti step tidak ada kreativitas ya sama aja. Nah, gimana caranya kita tuh bisa menampilkan sesuatu yang wow dibandingkan dengan yang lain. Wow di sini bukan wow hanya untuk anak, tapi buat kita merasa puas ketika ngajar. Kalau ngajar, ketika anak-anak itu bosan berarti yang salah saya gitu loh. Saya introspeksi. Oh kok tadi anak-anak kok nggak diskusi, malah main, malah ngobrol. Oh berarti yang salah itu dari saya ini. Berarti saya ngajarnya kurang pas, kurang sip gitu. Itu saya introspeksi, saya evaluasi mana yang kurang. Nah, untuk itu, saya memperkenalkan LVI dimanapun kalian berada. LVI itu tidak ada mungkin belum ada di berbagai prodi PGSD tempat lain, hanya di sini. Saya mengajak teman-teman itu bisa merasakan LVI buat diri sendiri sama buat anak-anak kalian nanti. Bahwa LVI itu bisa diterapkan di formal, informal, dan non-formal. Saya bisa menerapkan di rumah dengan anak-anak saya, dengan aktivitas sederhana dikaitkan dengan nilai itu. Saya bisa terapkan di TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, saat mengaji, kita kaitkan dengan nilai-nilai living values, karena kita pengennya ada konsep moderasi beragama. Harapannya kita yang beragama Islam itu bisa menghargai yang agama lain, tapi juga bisa menghargai agama diri sendiri yang berbeda. Kita kan saudara ya, seiman, seagama, tapi kok masih banyak ya terjadi kisruh, debat, diskusi alot lah antar dalam satu agama. Itu kan kamu mesti sering tahu lah politik-politik itu loh. Kadang-kadang saya bingung, mereka tuh sudah dewasa, udah paham agama, tapi kok ya masih aja ya memperdebatkan salah satu aliran misalkan. Kenapa sih kamu NU Muhammadiyah debat antara dua itu? Kan masing-masing kan udah punya prinsip ya. Kita kan harus menghargai satu sama lain loh. Kamu bisa menghargai agama lain, kenapa kamu tidak bisa menghargai agama kamu sendiri? Misalkan di antara kita tuh ada berbeda pendapat ya, itu biasa. Kalangan mahasiswa. Karena kita punya prinsip sebagai mahasiswa tuh kita netral ya kan. Ya netral sama pemerintah. Kita harapannya menjadi mahasiswa yang kritis gitu ya. Tapi coba nanti kalau kalian sudah bekerja, kalian sudah punya paham masing-masing dengan berbagai hal, literatur dan sebagainya, keyakinan masing-masing. Nah, apakah nanti bisa sama? Nah, apakah nanti kita bisa tetap jadi keluarga? Ya, kita harapannya bisa tetap menjadi satu keluarga besar dengan menjunjung nilai-nilai universal dengan satu agama dan beda agama. Dan tidak akan pernah habis kalau membahas living values. Bu Nisa izin dulu minum. Buat teman-teman yang haus silakan. Yang penting tidak makan ya. Kita menghargai satu sama lain, oke? Oke, lanjut. Di dalam LV itu ada kreasi seni, nanti ada aktivitas mewarnai, menggambar, cetak tangan. Kemudian ada aktivitas menempel semuanya, jadi ada seninya di dalam living values. Jadi menyenangkan nanti ya. Karena saya sudah praktek di beberapa sekolah, kelas dengan berbagai jenjang pendidikan dari kelas tinggi sampai kelas rendah dan tinggi. Oke. Saya simpulkan bahwa LVI itu adalah solusi. Ya, salah satu solusi. Saya mengatakan bahwa LVI itu salah satu pendekatan ya. Banyak pendekatan yang luar biasa di luar sana. Ada program pendidikan yang berbasis Ki Hajar Dewantara, itu juga bagus. Sarjana Wiyata Mahasiswa itu kan ada salah satu model atau pendidikan yang
menjadi gagasan dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu kan bagus, itu bagus. Terus ada metode-metode yang lain, mungkin dari Jepang atau Finlandia, negara-negara yang sudah maju dalam pendidikan. Kemudian saya menawarkan satu living values, solusi dalam membentuk apa ya? Membentuk akhlak budi pekerti, nilai-nilai yang sifatnya universal untuk seluruh siswa kita. Baik di Jawa, di luar Jawa, luar negeri, dan dimanapun kita berada. Oke. Oke, dalam living values nanti kita akan membahas 12 nilai. Mulai hari ini kita fokus ke LVI-nya saja. Hari besok kita akan mengkaitkan LVI dengan PPK dan tematik. Baru setelah itu nanti kalian akan fokus ke salah satu nilai. Jadi satu hari itu satu nilai. Selama 14 kali pertemuan, dan kalian akan belajar tentang teknik-tekniknya, metode-metode atau pelajaran nilainya. Kemudian kalian juga akan belajar cara menyusun RPP berbasis Living Values Education Program. Dan nanti ketika untuk UAA, mahasiswa PGSD UAA, nanti akan saya kaitkan dengan IPA lanjut. Membuat RPP, tapi RPP-nya itu berbasis Living Values. Jadi ada kaitannya. Sama kayak angkatan sebelumnya itu seperti itu. Jadi antara satu mata kuliah dengan mata kuliah LVI itu saling berhubungan. Jadi tidak terpisah ya. Ini ada nilai penghargaan, nilai cinta. Oke, ada yang mau bertanya terkait dengan pemaparan Bu Nisa? Silakan. Sampai slide ini, ada yang mau tanya nggak? Dari mahasiswa Alma-Ata atau non Alma-Ata? Kalau enggak saya mau menunjuk. Saya Bu. Oke, ini siapa ini? Isma. Udah lupa ini ya. Isma. Mas Muisma ya, saya Oke, silakan Mas Muisma. Yang pertama saya mau bertanya tentang LVIP itu cocok untuk anak kecil saja atau sama orang dewasa? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, itu kan ini curhat sedikit ya Bu. Itu saya itu dipasrahi oleh orang tua teman saya. Nah, itu anaknya itu rada autis Bu, autis sedikit. Nah, seperti itu. Nah, itu orang tuanya itu memasrahkan anaknya itu kepada saya. Wow. Jadi orangnya itu udah SMA kelas 3, tapi untuk pola-polanya itu, pola-pola pembelajarannya itu masih sedikit Bu, jadi masih kekanak-kanakan padahal udah dewasa. Nah, orang tuanya itu menyuruh saya untuk mengajarinya. Saya tanya ke Ibu, itu LVIP itu penguatan pendidikan karakter itu cocok nggak untuk dia menurut Ibu? Oke, terima kasih Mas Muisma. Suara Burja jelas ya, teman-teman ya? Jelas. Oke, LVI itu dapat diterapkan dari usia PAUD, sampai usia Bu Nisa, dewasa. Ada jenjang PAUD, jenjang SD, SMP, SMA, bahkan buat orang tua, bahkan buat guru. Itu cocok untuk semuanya. Dan step-step usia itu ada di buku LVI Diana Tillman itu, Mas. Jadi ada buku Diana Tillman itu dari usia prep, usia PAUD sampai usia SD, kemudian nanti SD, SMP, kemudian SMA ke dewasa. Ada jenjangnya. Metodenya juga beda-beda ya, Mas ya. Teknik yang digunakan juga berbeda antara satu step usia dengan usia yang lain. Itu ada di buku Diana Tillman. Kalau mau buku Diana Tillman itu, kalau di luar itu sudah nggak ada yang jual, yang Indonesia ya. Kalau mau yang Diana Tillman yang gratis, yang free itu bahasa Inggris, itu ada. Itu ada di Google. Kamu cek ya, Living Values Education, nanti ada banyak buku-buku yang bisa kamu dapatkan. Tapi itu basisnya bahasa Inggris. Bu Risa aja itu punya buku Living Values yang Diana Tillman itu fotokopi.
karena sudah tidak dijual lagi. Saya tuh cari di Gramedia nggak ada, dimanapun tuh nggak ada. Saya keliling berbagai apa ya toko buku di Jogja. Waktu itu kan saya buat penelitian. Saya cari tuh nggak ada. Yang ada tuh ya di perpustakaan UNY itu kan lengkap. Tapi kan nggak boleh dibawa pulang. Bolehnya cuma di fotokopi. Jadi saya fotokopi yang usia prep sampai usia 14 tahun. Dan yang ada di Google itu ya ada step-step tahunnya tapi berbahasa Inggris. Silakan teman-teman bisa cari buku-buku kayak gitu. Itu banyak. Kemudian, apakah living values itu bisa diterapkan untuk anak autis? Bisa. Bisa, Mas. Tapi dengan teknik-teknik yang sederhana. Karena anak autis kan karakteristiknya beda ya dengan yang anak normal. Dia punya karakteristik sendiri. Nah, untuk mengintegrasikan living values dalam kehidupannya, Mas Muisma harus tahu karakteristik anak autis seperti apa pada usia SMA seperti itu. Baru Mas Muisma bisa merancang, mengkaitkan LVI itu dalam kehidupan si anak SMA itu. Jadi nggak sembarangan. Nggak bisa langsung kita ambil nilai ini. Kita harus menyesuaikan dengan karakteristik mereka. Karena setiap anak itu kan punya karakteristik ya, punya perkembangan masing-masing. Tidak bisa kita samakan antara satu dengan yang lainnya. Gitu Mas Muisma, mungkin ada yang mau ditanggapi lagi Mas Muisma? Oke Bu, baik Bu, sudah rada paham untuk penerapannya. Oke. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Muisma. Yang lain? Ada yang mau Saya memberikan? Ibu. Oke, siapa namanya? Puspita Ibu dari UNCP. Oh, oke, silakan Mbak Puspita. Mau bertanya Ibu, bagaimana caranya LVI diterapkan pada anak yang intrapersonal atau anak yang susah bersosialisasi pada lingkungan dan lebih suka menyendiri? Terima kasih Ibu. Oke. Terima kasih Mbak Puspita. Oke, untuk mempraktekkan nilai LVI itu, yang pertama Mbak Puspita harus baca bukunya dulu. Mbak Puspita harus baca buku modul yang berisi nilai-nilai living values, khususnya untuk tekniknya. Kita kaitkan dengan karakteristik dari anak itu, sama kayak Mas Muisma. Karakteristik anak yang introvert itu kan berarti dia suka menyendiri. Dia nggak mau yang rame-rame gitu ya. Itu bisa kita aplikasikan beberapa nilai yang sifatnya mandiri. Contoh nilai toleransi. Nilai toleransi itu ada salah satu metode yang bisa digunakan, yaitu membuat pelangi. Konsep pelangi kita bisa kaitkan dengan konsep toleransi. Tapi perlu kita sampaikan beberapa bagian, kayak ya sedikit cerita lah. Sedikit kita harus mengantarkan si anak tentang toleransi itu bisa dikaitkan dengan cerita, menayangkan video, atau hal-hal yang membuat dia senang. Jadi jangan asal-asalan gitu kan ya. Dalam hal ini, kalau misalkan kita mau menyampaikan nilai-nilai LVI di dalam sebuah keluarga, atau salah satu saudara kita, ponakan misalkan, yang mungkin tidak berkaitan dengan kurikulum, nah kita kaitkan dengan LVI itu sebagai salah satu konsep bermain. Bermain tapi ada nilainya. Kita ajak aja mereka untuk jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan. Bisa sih kita melihat, mengamati lingkungan alam, bisa bunga, tanaman, pohon, dan sebagainya. Daun misalkan. Kita konsepnya masih sederhana aja dulu ya, jangan dikaitkan dengan kurikulum, KD, indikator itu nggak usah. Kalau untuk anak-anak yang di rumah, untuk saudara kita. Kita misalkan mengajak mereka untuk melihat taman, di sana ada berbagai banyak tanaman, ada tanaman yang daunnya menyirip, ada tanaman yang memanjang, melengkung. Nah, coba dikaitkan. Kira-kira sama nggak ya bentuk daun ini dan ini? Mbak siapa? Misalkan Mbak Selfie. Oh beda Tante, misalkan kalau sama Tante gitu ya. Beda Tante, yang ini tuh bentuknya besar Tante. Ini bentuknya kecil, ini bentuknya panjang.
ini bentuknya kok ada geriginya ya Tante ya. Oh, tahu nggak anak-anak? Ya mungkin tahu nggak apa ya nama misalkan. Perbedaan di dalam daur itu sama dengan perbedaan di antara kalian. Ada Selfie, ada Puspita, ada Putu, ada Silwanti. Kita itu sama atau beda ya? Terus mereka jawab, sama apa beda ya Tante ya? Terus kita kaitkan dengan daun-daun itu. Kita itu beda, coba beda apa ya? Coba rambutnya Selfie panjang apa pendek misalkan. Coba kulitnya Mbak Puspita warnanya apa? Putih, coklat, atau kuning misalkan. Jadi kita itu beda ya anak-anak ya. Kita beda kulit, kita beda sifat, kita beda rambut, bentuk rambut. Misalkan ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang berombak dan sebagainya. Jadi kita tuh semuanya tuh beda. Sama kayak ini, coba dilihat tuh di atas ada apa itu? Misalkan ada pelangi. Coba lihat pelangi itu anak-anak. Pelangi itu ada banyak warna ya. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna pelangi itu indah ya. Coba kalau pelangi itu cuma satu warna, bagus gak? Coba kalau pelangi cuma warna merah aja, warna kuning aja, warna hijau aja. Itu bagus gak? Ya nggak bagus Tante, kan pelangi itu kan banyak warna ya Tante ya. Ada warna merah, kuning. Nah, sama kayak kita, sama kayak daun, sama kayak semuanya. Kita itu semuanya walaupun berbeda-beda tetapi kita punya keindahan. Jadi tidak akan terbentuk pelangi jika hanya satu warna. Jadi pelangi itu butuh banyak warna. Jadi dikaitkan antara pelangi dengan keberagaman yang di dalam keluarga. Misalkan si Selfie nggak suka bakso, sukanya ayam misalkan. Jadi kita nggak boleh maksa Selfie makan ini gitu kan. Contoh Mbak Puspita tuh nggak suka es, ya kita nggak boleh maksa Mbak Puspita makan es kayak gitu. Jadi dikaitkan dengan hobi misalkan. Kan Mbak Yayu nggak suka sepak bola, jadi jangan ajak Mbak Yayu main sepak bola gitu. Jadi kita kaitkan hal-hal yang sifatnya sederhana, yang sifatnya kayak bagian diri mereka seperti hobi, kesukaan, makanan, dan lain sebagainya. Kita kaitkan dengan keberagaman. Jadi keberagaman itu nggak cuma sekedar agama, suku, bangsa, tapi hal-hal yang sifatnya simple aja. Misalkan tadi saya suka A, kamu nggak suka A. Saya suka B, kamu nggak suka B. Jadi kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak yang ada di rumah. Itu yang paling sederhana. Lalu kita ajak mereka menggambar pelangi. Dikasih kertas misalkan, yuk Tante punya banyak kertas nih, Tante punya pensil warna, yuk melingkar yuk anak-anak yuk misalkan. Terus mereka disuruh aja buat pelangi sesuka mereka. Entah yang di atas itu ada hijau, kuning, merah nggak masalah. Warna kuning, merah, biru ya nggak masalah. Yang penting banyak warna. Itu akan memberikan nilai yang lebih bermakna buat mereka. Baru kita sampaikan tentang toleransi. Makna toleransi tapi yang sederhana. Jangan yang susah ya. Yang sederhana buat mereka. Itu siapa tadi? Mbak Puspita. Gimana Mbak Puspita? Iya Bu, makasih banyak. Oke. Sebentar. Oke, ini ada mahasiswa yang enggak di nonaktifkan ya tadi ya. Oke. Mohon kerjasama yuk teman-teman untuk yang belajar di sini ketika Bu Nisa sedang berbicara atau ada teman yang berbicara, mohon untuk di nonaktifkan mikrofonnya. Biar kita semuanya jalan ya. Oke. Kira-kira ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan selain tadi? Oke, silakan siapa namanya? Perkenalkan nama saya Putu Muriani dari Universitas Cukro Amenirto Palopo. Oke, silakan. Pertanyaan saya itu
bagaimana sih caranya kita sebagai guru membangun kesadaran dan nilai itu melalui living values. Misalnya ada juga siswa yang memiliki keterampilan yang kurang. Seperti itu. Oke. Oke, living values itu bisa dipraktekkan tapi tidak mudah ya. Itu nggak bisa hanya berlaku untuk kita saja. Alangkah baiknya tuh LVI itu menjadi salah satu budaya atau sistem di dalam sekolah atau kelas itu, biar hasilnya lebih maksimal. Tapi kita tidak bisa maksa ya kebijakan kepala sekolah yang berkaitan dengan living values. Karena mungkin kalau LVI hanya di kelas saja, ya kita hanya memaksimalkan di lingkungan kelas. Kita berharap LVI itu bisa masuk ke dalam ranah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu punya kebijakan untuk menerapkan living values sebagai salah satu program yang bisa memperkuat PPK, pemerintah ya. Lalu bagaimana caranya ketika mungkin kepala sekolah nggak setuju? Ya, mau tidak mau, kita berusaha sendiri. Tapi jangan khawatir, di dalam sekolah kan pasti mereka punya program-program yang mendukung PPK ya, artinya nilai-nilai secara umum. Nah, kita sebagai guru kelas bisa memperkuat nilai-nilai PPK itu dalam pembelajaran tematik dengan menerapkan living values. Dan LVI itu bisa mencakup semua pihak, semua anak dari berbagai hal. Ada anak yang slow, ada yang anak yang fast, itu nggak masalah. Karena kita nggak mengajarkan secara akademik ya, kita mengajarkan nilai. Buat anak yang nggak terampil, buat anak yang mungkin belum menemukan kelebihan atau nggak bisa nulis, nggak bisa baca, itu nggak masalah. Living values tidak melihat dari sisi kognisi. Living values lebih melihat dari sisi karakter, akhlak. Karena aktivitas LVI itu lebih mengembangkan nilai-nilai moral mereka, bukan mengembangkan nilai-nilai yang sifatnya nilai atau angka. Kita lebih menitik beratkan kepada value mereka, values-nya mereka. Nah, itu memang tidak mudah, teman-teman. Kalian harus membuat perencanaan. Merencanakan itu mulai dari RPP, silabus, terus RPP. Apakah Bu Nisa pernah melakukan? Bu Nisa pernah. Bu Nisa itu mulai mengajar jadi guru itu sejak tahun 2011 ya. Itu Bu Nisa 2 tahun di SD negeri, lanjut di SD swasta Al-Azhar. Di SD negeri itu saya nggak langsung bilang ke Pak Kepala Sekolah, saya punya program ini loh Pak LVI. Tapi saya tetap menerapkan di dalam pembelajaran atau di kelas saya. Saya siapkan sesuai dengan prosedur, saya buat RPP yang terintegrasi dengan LVI. Saya lakukan dari kelas 1, kelas 3, sama kelas 5. Dengan cara yang menyenangkan. Ya di dalam kelas itu ya heterogen. Ada siswa yang terlambat, lamban, ada yang cepat, ada anak yang menyendiri, ada anak yang mungkin nggak suka ngomong, ada anak yang aktif, pede, dan sebagainya. Itu nggak masalah. Kita bisa merangkul semua anak dengan living values. Karena tujuannya adalah untuk menanamkan nilai akhlak mereka tuh biar apa? Biar cinta dengan sesama, tidak ada tindak kekerasan, toleransi dengan teman, damai dengan dirinya sendiri. Damai itu nggak cuma damai dengan orang lain loh, tapi damai dengan diri kita yang punya kekurangan. Coba, pernah nggak kita merasa minder? Pasti pernah ya. Saya juga pernah merasa minder, merasa kayak nggak punya kelebihan, itu pernah. Maka sering dulu waktu saya belum mengenal living values, saya sering merasa bahwa saya tuh kayak nggak punya kelebihan ya. Saya tuh takut. Saya tuh takut ngomong loh zaman saya SD, SMP, SMA tuh. Bahkan sampai kuliah pun juga sama. Saya takut berpendapat. Saya tuh suka cemas, kalau ngomong tuh apa ya teman-teman, kayak derdek gitu loh, tangan itu kayak dingin gitu loh. Itu dari dulu.
Terus saya itu pokoknya banyak deh kekurangannya. Nah, sampai satu saat saya belajar living values, saya belajar untuk berdamai dengan diri saya bahwa saya itu memang punya kekurangan, tapi saya itu juga punya kelebihan. Allah itu menciptakan seorang manusia itu dengan kelebihan dan kekurangan. Allah itu menciptakan kita, Tuhan itu menciptakan kita tuh dengan kebaikan, dengan hal-hal yang baik. Bagaimana caranya kita bisa menggali nilai-nilai itu? Nah, ada kesempatan saya gunakan. Saya gali dari saya S1 pada saat skripsi dari living values itu. Kemudian saya berkembang. Saya itu 2 tahun di SD negeri itu sempat diminta untuk keluar secara apa ya? Secara tidak baik gitu. Saya punya masa-masa yang kalau saya ceritakan wah itu berat lah buat saya. Di saat saya sedang semangat mengajar, sedang proses kuliah S2 itu diminta untuk keluar dari SD saat saya mengajar di kelas 1. Dengan alasan saya mungkin kurang maksimal karena membagi waktu antara kuliah S2 dengan mengajar. Mereka minta saya untuk berhenti ngajar. Itu langsung ditelepon, itu diminta untuk keluar dalam posisi saya sedang kuliah. Terus langsung saya drop. Jadi saya sedih, saya merasa kok gini ya gitu kan. Terus saya ya udah dengan posisi saya seperti itu saya berusaha untuk menerima, terus saya keluar. Terus alhamdulillah saya dapat jadi guru di Al-Azhar juga. Di sana saya lebih maksimal, lebih dihargai, lebih disayang sama anak-anak. Memiliki peluang yang besar untuk berkreasi, berinovasi. Saya mengajar dengan living values. Walaupun SD Al-Azhar tidak menggunakan living values, tapi saya menggunakan itu di dalam kelas. Dan saya mendapatkan kebahagiaan di situ. Ada nilai kebahagiaan yang saya dapatkan. Saya mengajarkan anak untuk damai, cinta dengan Allah. Cinta itu kan kita hadirkan cinta itu yang pertama kepada Tuhan, kepada Allah. Cinta itu kepada Allah, baru ke orang tua, ke saudara, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita bisa mencintai sekitar kita itu karena Allah. Nah, itu nilai cinta. Saya mengajarkan mereka untuk sholat, itu kan cinta kepada Allah. Sholat tahajud buat anak SD kelas 1, 2, 3 itu kan Masya Allah ya, untuk mengajarkan nilai itu butuh semangat tinggi. Ternyata membentuk karakter anak itu lebih mudah untuk memasukkan living values. Terutama cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, itu semuanya akan dimudahkan. Kenapa sih kita harus cinta kepada Allah? Kenapa sih kamu harus sholat? Kenapa sih kamu harus sedekah? Itu kan ada nilai cinta di situ. Artinya apa? LVI itu bisa dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Sesuai dengan agama Islam, yang beragama Islam, mungkin nilai-nilai agama lain, seagama lain. Kayak toleransi itu kan juga bisa. Ketika di Al-Azhar dengan mayoritas Islam semua, mereka juga harus paham kalau punya teman yang beda agama. Ketika di rumah, samping rumah tetangga tuh agamanya Kristen. Lah bagaimana sikap toleransi kamu dengan teman di rumah? Bermain bersama, memberikan kesempatan untuk ke gereja misalkan setiap hari Sabtu atau Minggu kayak gitu kan. Terus nilai tanggung jawab kerjasama itu kan nilai yang sangat apa ya, familiar lah dengan kehidupan kita. Kalau sekolah tuh ya harus tanggung jawab. Kalau kamu nggak tanggung jawab ya nggak akan berhasil gitu kan. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil sesuai dengan semboyan kita, manjada wajada. Manjada wajada itu kan intinya kan nilai apa? Nilai tanggung jawab kan. Nilai tanggung jawab itu kan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Loh, ada kok nilai agamanya. Artinya apa? Living values itu masuk ke semua nilai agama. Artinya ketika saya ngajar living values ya ada nilai agamanya ada, nilai nasionalismenya ada. Berarti ini adalah program yang sangat bermanfaat, sangat penting untuk dipraktekkan. Saya tuh ingin ingin menular ilmu ini kepada guru-guru. Itu mimpi saya. Mimpi saya itu saya ingin guru-guru itu pada paham tentang LVIP terus dipraktekkan di kelas, di sekolah gitu. Itu mimpi besar saya. Ya saya mulai dari penelitian.
dari pengapas. Kan kemarin saya alhamdulillah dapat ya dana pengapas. Itu saya bisa melakukan pelatihan kepada guru-guru SD tentang konsep LVI dari teori sampai mereka micro teaching. Mereka praktek aja. Ternyata mereka mampu, bisa. Mereka membuat RPP, LKPD, membuat PPT. Coba guru-guru dong yang mungkin usianya sudah lansia, yang udah punya cucu dan sebagainya, tapi mereka semangat, alhamdulillah tuh mereka punya semangat untuk belajar living values. Dan itu memberikan satu pintu, semoga satu saat bisa lebih luas lagi untuk berbagi nilai-nilai, berbagi ilmu tentang living values. Saya tuh punya rencana juga, ya insya Allah semoga saya pengen mengadakan webinar gitu kan, webinar nasional. Saya tuh punya teman dosen juga, namanya Bu Wulan. Dosen itu wah sudah sudah terbiasa untuk melakukan webinar di mana-mana gitu. Saya mengajak kerjasama dengan beliau. Kan kita teman satu pasca sarjana UNY. Saya WA, Mbak Wulan, yuk kita kerjasama yuk. Kita kerjasama webinar yuk nasional gitu. Tapi alhamdulillah Mbak Wulan itu teman Bu Nisa itu menyetujui. Tapi dia minta contoh PPT atau konsep LVI itu bisa nggak sih diintegrasikan dengan materi dia, literasi. Saya selalu WA beliau, Mbak, ayo Mbak, kita webinar yuk bareng-bareng. Aku pengen lebih. Ya saya merasa kayak, ya manfaat saya tuh di sini gitu loh teman-teman, living values. Karena saya tuh sudah dari awal fokus living values, maka saya ingin lebih berkembang di bidang living values. Makanya saya buat buku, harapannya buku itu bisa dikenal. Ya walaupun nggak semulus yang kita kira gitu kan, ya butuh proses yang lama untuk memperkenalkan buku itu ya lewat mahasiswa gitu ya. Mahasiswa PGSD terutama terkait dengan buku Living Values itu kan di dalamnya sudah ada konsep-konsep praktek Living Values. Gitu teman-teman, Bu Nisa banyak cerita ya. Oke, ada yang mau bertanya? Selain tadi Mbak Puspita gitu, Mbak Puspita. Sudah cukup, Mbak Puspita? Bisa, Bu, sebentar saya mau nanya. Oke, silakan. Bu, untuk yang penerapan nilai-nilai living values ini kan di sekolah kan bisa dengan guru. Lantas bagaimana dengan di rumah kalau orang tuanya itu sibuk dengan kegiatan masing-masing seperti bekerja, seperti itu, Bu. Oke, pendidikan itu mencakup 3 lingkungan, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keluarga yang paling utama, yang paling lama untuk pendidikan. Kalau misalkan guru sudah mempraktekkan living values, kita bisa loh menularkan ilmu itu ke guru, ke orang tua. Bisa dengan satu acara lah, acara parenting bisa loh Mbak. Kalau di SD itu kan ada tuh yang namanya acara parenting ya, parenting yang mengumpulkan semua orang tua. Nah kita sampaikan nilai-nilai living values itu penerapannya di dalam sebuah keluarga. Memang itu tidak mudah. Ya jenengnya membentuk nilai itu nggak gampang, nggak bisa satu pintu, harus banyak pintu ya kan. Dan living values itu ketika di keluarga belum dilaksanakan, memang kita harus memaksimalkan di sekolah. Karena kita sebagai guru bukan tidak bisa memaksa ya. Kadang apa yang kita rencanakan, yang kita laksanakan tuh banyak hambatan, banyak kendala. Tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan satu lingkungan untuk menanamkan nilai living values walaupun di lingkungan keluarga masih belum tersampaikan. Karena kita perlu menyampaikan itu kepada orang tua. Apa pentingnya LVI, kenapa, alasannya apa. Itu kan perlu dikumpulkan, dijelaskan, disampaikan dalam bentuk parenting itu. Kalau mungkin untuk SD swasta bisa, Mbak. SD swasta itu kan ada parenting ya di awal, di tengah-tengah. Terus ada grup dengan orang tua. Itu kan bisa disampaikan. Atau ketika ada acara-acara apa siswa ke sekolah ya guru ketemu dengan orang tua langsung secara face to face ya.
Kan kalau di SD negeri itu kan ada waktu-waktu anak diantar orang tua mengambil tugas misalkan atau mengumpulkan. Nah, itu bisa. Bisa kita menyampaikan program LVI di dalam kelas itu secara langsung face to face ketika mereka ke sekolah. Itu bisa, Mbak. Jadi semuanya itu ada jalan, ada solusi asalkan kita punya niat baik untuk menerapkan living values dalam kelas atau pembelajaran. Gitu, Mbak. Dari Bu Nisa? Iya, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, itu saja teman-teman. Dari Bu Nisa, ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Boleh, silakan. Siapa namanya? Linar Aulia, Ibu. Oke, silakan, Mbak. Bagaimana cara menerapkan nilai kejujuran ketika pandemi saat ini, Bu? Karena dari yang saya amati sendiri, kan adik saya juga SD juga. Nah, di sana itu ada teman-temannya itu yang ketika diberikan tugas, itu nggak dikerjakan. Tapi sama orang tua bilangnya udah gitu. Sampai itu tuh 6 bulan lamanya gitu, Bu. Gitu. Terus terkadang juga anak itu, siswa itu tuh ketika ujian dia mencarinya di Google, Ibu, dan orang tuanya sama sekali nggak mempedulikan hal itu gitu. Ya. Itu bagaimana itu, Bu? Terima kasih. Oke, itu terjadi di semua sekolah ya, Mbak ya, nggak cuma di sekolah. Semuanya mesti mengalami hal itu. SD negeri atau swasta terjadi. Karena kondisi satu, kita kondisinya pandemi. Pandemi itu memaksa pembelajaran semuanya online, tidak ada yang bisa offline. Kondisi pembelajaran online itu tidak maksimal, baik penyampaian materi, bahkan penyampaian atau pembentukan nilai karakter. Tidak maksimal. Guru tidak bisa secara langsung bisa menerapkan LVI itu secara langsung. Kalau online kan nggak maksimal, aplikasinya nggak bisa. Dan kita melihat banyak hal-hal yang tidak sesuai yang kita harapkan. Ada tugas yang mengerjakan orang tua. Ada PR yang mengerjakan orang tua, ya kan? Itu memang harus ada edukasi kepada orang tua. Guru bisa nggak sih edukasi orang tua? Bisa. Tapi tidak bisa memaksa. Kita hanya bisa mengedukasi, memberikan bimbingan, arahan kepada orang tua bahwa tugas ini dikerjakan secara mandiri. Misalkan orang tua boleh membimbing, tapi tidak boleh mengerjakan. Itu mungkin sebatas itu ya, Mbak. Kita nggak bisa langsung memaksa dengan tegas, ancaman itu kan nggak bisa ya, karena kita nggak bisa merubah watak atau karakter orang dewasa. Susah ya mengubah karakter orang dewasa itu. Susahnya, Masya Allah, dibandingkan anak kecil. Paling gampang tuh kita ngarahin bimbing tuh anak kecil, anak SD yang masih polos tuh mudah kita menanamkan nilai itu. Ya dengan berbagai hambatan, HP, digital, teknologi itu salah satu hambatannya. Tapi kalau untuk ngomong sama orang dewasa kan kita harus menggunakan kalimat yang tepat sasaran gitu kan. Gimana mereka tuh paham tentang nilai kejujuran. Artinya kalau misalkan orang tua itu mengerjakan, artinya sudah mengajarkan ketidakjujuran gitu kan secara tidak langsung ya. Tapi itu terjadi di semua sekolah negeri swasta, itu banyak yang kayak gitu. Dan pihak guru ada yang memperbolehkan, ya sudahlah karena kondisi pandemi gitu misalkan. Atau ada guru yang benar-benar dia merasa itu tanggung jawabnya, dia menyampaikan ke orang tua. Tanggung jawab itu kan beda-beda ya. Ada yang merasa bertanggung jawab akan hal nilai kejujuran, ada yang merasa nggak apa-apa, lumrah, kan lagi pandemi, kita nggak bisa maksa. Itu ada. Saya sering menemui guru-guru seperti itu. Jadi memang untuk solusinya adalah semoga segera offline, segera tetap muka. Karena online terus itu banyak hal-hal yang
sebenarnya tidak tercapai tapi dibuat tercapai gitu. Ya karena target biasa. Target harus lulus semua, naik kelas semua, padahal si anak tuh belum bisa ini, atau si anak itu kok akhlaknya kurang ini gitu kan. Itu jadi PR ya buat kita semua, saya sebagai orang tua, guru, teman-teman sebagai mahasiswa. Kita yang online kayak gini aja, kuliah online itu kan sebenarnya kurang maksimal. Enak itu kan mengajarkan langsung ya, lihat mata kalian, lihat kalian langsung, saya bisa merasakan gitu loh cara saat saya menyampaikan materi. Saya bisa melihat dari mata-mata kalian. Kalau kayak gini kan saya nggak bisa lihat kalian. Saya nggak bisa lihat sosok Dinarul, Rodatul Jannah, lihat Mbak Rima, lagi ngapain. Kan sisi emosinya nggak ada di sini. Sisi emosi saya ke kalian tuh terhalang oleh jaringan gitu kan. Jadi memang kurang maksimal sebenarnya. Masalah kejujuran coba, saat teman-teman UTS, UA itu kan coba, kita kan nggak tahu. Ya kita pasrahkan kepada Allah gitu kan. Ya semoga mahasiswa saya jujur gitu kan. Ya berharap kompetensi tercapai gitu kan. Berharap dapat ilmu, dapat nilai, dapat materi gitu kan. Itu harapan kita secara online daring. Ya semoga tahun depan bisa offline, bisa tatap muka, ketemu langsung. Mungkin dengan kalian sudah pernah ya ketemu. Bagaimana dengan mereka yang semester 1? Yang semester 1 kan belum pernah ketemu tatap muka langsung untuk semester 1. Sekarang sudah semester 3. Coba. Kalau kalian kan sudah pernah lihat, oh saya pernah lihat Mbak Dinaru, oh saya pernah lihat Mbak Naili, oh saya pernah lihat Mas Amrullah, oh saya pernah lihat Mbak Vika, Mbak Damai. Emosinya ada. Coba yang kelas yang semester 1 dan sekarang semester 3 kan nggak ada emosi apapun kecuali saya WA mereka, saya minta tolong mereka untuk kesini, minta bantuan ini, saya ketemu langsung, saya bisa melihat karakternya. Oh, ternyata si karakternya Mbak Feni seperti ini. Oh, karakternya Mbak Devi itu seperti ini. Karena saya sering WA mereka, mengajak mereka untuk membantu saya dalam beberapa hal penelitian, pengapmas. Itu bisa lihat langsung, biar tatap muka langsung. Gitu Mbak, kalau dari saya nilai itu bisa diaplikasikan kalau offline, apalagi nilai kejujuran. Gitu dari Bu Nisa, mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Ada yang mau menambahkan teman-teman atau sudah cukup? Oke, ini sumber belajar kalian. Mohon dari sekarang bukunya dibuka. Jangan disimpan terus ya buku itu ya. Buat semua mahasiswa Bu Nisa yang Alma-Ata, bukunya mulai dibuka, dibaca ya. Karena buku itu penting untuk dibaca. Tingkatkan literasi kalian. Banyak dari kita itu literasinya masih rendah. Masih malas membaca. Kecuali kalau diperintah sama orang lain. Jadi saya berharap teman-teman mulai membaca buku tentang living values. LVI-nya dibuka dari halaman 1 ke halaman berikutnya sampai akhir. Baca step-stepnya, kalimat-kalimatnya tentang karakter, tematik, dan living values itu sendiri. Kemudian buku yang kedua adalah modul. Semalam tuh Bu Nisa sudah saya share di e-learning, tapi ternyata salah. Masih banyak yang kurang revisi. Masih perlu saya edit, jadi saya hapus. Jadi saya mau selesaikan dulu, kemudian nanti saya akan sampaikan ke mahasiswa modul digital ini spesifik tentang living values education dari 12 nilai universal, tekniknya, dan contoh RPP-nya. Oke, gitu saja teman-teman dari Bu Nisa. Kita lanjut, ada tugas mandiri dan kelompok.
Tugas mandirinya ada di e-learning ya. Silakan dibaca, dikerjakan, dikumpulkan, batasnya sampai tanggal 17. 17 kalau nggak salah. Iya, tanggal 17 September. Ada waktu kalian mengerjakan untuk semua mahasiswa baik Alma Ata dan Palupu. Silakan kalian membaca di e-learning. Tugasnya apa sih? Silakan dibaca. Itu dari Bu Nisa. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Silakan. Ayo. Apakah teman-teman sudah paham terkait dengan tugasnya? Bu, mau nanya, Bu. Oke, silakan, Mbak. Kan tugasnya itu kan itu ya, Bu, mencari 3 jurnal tentang FPI kan. Nah, kan saya udah nyari. Itu kok pengarangnya Ibu semua ya? Iya. Pencetus Iya, gak cuma Bu Nisa sih, yang lain tuh ada, Mbak, sebenarnya. Indah ada. Itu penggagasnya itu Ibu sendiri. Iya. Ya memang Bu Nisa itu kan dari awal itu kan punya ide living values. Dari saya skripsi itu loh, Mbak. Ya, Terus saya jadikan LVI sebagai salah satu mata kuliah di PGSD. Ya kan? Itu bukan atas ide saya sendiri, artinya diskusi dengan dosen-dosen lain sebagai pendiri, bukan pendiri sih ya. PGSD itu kan sejak tahun 2016. Itu didirikan oleh Alma Ata, tapi dengan bantuan kita dosen-dosen. Ada saya, Bu Nisa, Bu Indah, Bu Yusinta. Dulu tuh ada dosen yang lain. Yang masih ada sekarang kan ada saya, Bu Nisa, Bu Indah, sama Bu Yusinta. Konsep LVI saya perkenalkan dengan dosen-dosen, kita diskusi, deal. Kita gunakan LVI salah satu keunikan dari PGSD. Karena di tempat lain memang tidak ada yang namanya living values. UNY itu nggak ada. Ya adanya pendidikan karakter. Atau di UPY itu pendidikan nilai. UST itu juga sama. Artinya mungkin saya menjadi cikal bakal dari LVI itu. Kemudian saya membuat proposal yang berkaitan dengan living values. Dan memang dari proposal itu alhamdulillah dapat dana dari DIPA, PDP 2 kali, kemudian dapat dana hibah buku itu kan dapat dana, Mbak. Itu kan saya mengirimkan hibah buku itu tahun 2018 itu nggak lolos sebenarnya. Nggak lolos pas zaman tahun 2018. Bentar, Bu Nisa, tak minum dulu. Itu sempat tahun 2018 itu nggak lolos. Terus saya masih belum menyerah gitu. Saya nggak menyerah. Saya cari ide judul yang tepat untuk LVI itu apa. Terus saya kaitkan dengan penelitian. Kenapa ya nggak dikaitkan dengan tematik? Ternyata kan bisa. Saya sesuaikan dengan penelitian saya pertama itu tahun 2017. 2016 belum lolos, baru lolos tahun 2017. Kemudian saya punya inisiatif buat buku itu, buku yang kalian pegang itu. Itu tahun 2018 itu belum lolos. Itu saya dapat kiriman email. Maaf Bu Nisa, buku Anda belum bisa diterima. Saya langsung, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Insya Allah tahun depan lagi. Itu kan setiap tahun ya. Setiap tahun tuh ada. Tapi tahun ini tuh udah nggak ada gitu loh. Saya nggak tahu apakah sudah ditutup atau gimana, saya nggak tahu. Kemudian tahun 2019 saya merevisi naskah yang sudah saya kirimkan belum diterima. Saya revisi dari awal sampai akhir. Dan itu saya meminta bantuan dari salah satu dosen yang sudah punya banyak buku terbitan ya. Pak Andi Prastowo, mungkin kalian pernah dengar kata Pak Andi Prastowo. Saya kenal beliau itu juga pas saya ikut pengajian, namanya pengajian An-Nahl. Itu pengajian kalangan dosen-dosen UIN sama UAD. Saya masuk aja tuh gara-gara diajak sama Pak D saya. Tidak sengaja. Terus saya kenal dosen-dosen hebat di sana. Ada
Pak Andi Prastowo, ada Pak Suyatno, ada Prof. Sutrisno, ada Pak Medi yang baik banget, dokter tapi baiknya Masya Allah. Gimana ya, auranya tuh positif gitu loh Mbak. Walaupun mereka prof, mereka dokter, tuh mereka tuh adem, kalau ngomong tuh adem banget. Orang bukan merendahkan kita yang masih S2 gitu loh. Bukan meremehkan kita, tapi saya suka kalau ketemu sama Pak Medi, Dr. Sumedi, ada Prof. Sutrisno, itu guru besarnya UIN. Kalau ngomong tuh membuat saya tuh adem, semangat untuk terus belajar. Jadi dari situlah saya tuh punya keinginan untuk bisa lebih berkarya. Yaitu karya saya, alhamdulillah, dari buku itu tahun 2019, alhamdulillah lolos hibah buku ajar dengan pendampingan Pak Andi Prastowo. Pak Andi Prastowo itu kan mendampingi saya. Jadi ketika saya sudah membuat naskah, dicek, dikasih komen gitu, mana yang masih kurang. Dan posisinya saat itu saya lagi mengandung anak kedua, lagi hamil itu saya. Hamil Umar itu. Itu tahu nggak, pada usia 9 bulan itu saya diminta untuk ke Jakarta. Saya diminta untuk ke Jakarta untuk mengikuti pertemuan perdana para penerima hibah. Baik itu dosen pendamping dan dosen yang menerima. Ya karena kondisi saya sudah hamil 9 bulan kan nggak mungkin ya saya ke Jakarta gitu kan. Terus ternyata pada saat itu saya dapat hasil dari dokter kandungan saya bahwa saya itu harus disesar, harus segera disesar, harus segera melahirkan gitulah. Tapi dengan cara disesar. Dan ternyata tepat tanggal 1 Juli itu harusnya saya harus berangkat ke Jakarta. Nah, karena kondisi itu, jadi saya minta izin kepada panitia tidak bisa mengikuti acara tersebut. Dan alhamdulillah diperbolehkan. Setelah Umar lahir, saya masih harus menyelesaikan naskah itu. Jadi sambil ngomong anak usia 0 bulan dan Aira, itu saya harus lembur sampai tengah malam untuk menyelesaikan naskah itu. Karena harus segera dipublish, harus jadi bukunya, harus segera dicetak dan dikumpulkan ke Jakarta. Ya alhamdulillah karena pertolongan Allah dibantu perjuangan dengan anak-anak Aira dan Umar. Mungkin rezekinya mereka gitu ya, rezeki anak lah. Saya dapat hibah buku itu adalah salah satu bentuk rezeki anak saya. Baik itu Aira atau Umar. Ya saya bersyukur alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa menjadi penerima hibah buku itu. Terus akhirnya jadi buku itu dan bisa teman-teman baca saat ini. Jadi saya merasa bahwa ya saya merasa living values itu bagian dari saya. Walaupun saya belum sempurna, saya masih belum menguasai apa itu living values. Saya masih harus belajar terus, menggali ide, mencari buku-buku yang berkaitan dengan living values. Kemudian saya ingin menggali ide-ide yang lain untuk membuat buku lagi, gitu kan. Itu mimpi saya, doa saya, harapan saya. Ya semoga diberikan ide-ide yang lebih bagus ya. Saya tuh pernah WA Pak Andi Prastowo, Pak Andi, itu saya seringnya WA istrinya. Kan saya sudah berteman dengan istrinya Pak Andi, namanya Bu Tias, Mbak Tias lah kalau saya tanya, Mbak Tias. Saya pernah menama, Mbak Tias, kalau kolaborasi sama Pak Andi itu bisa nggak ya gitu kan? Ya bisa Mbak, tapi mungkin idenya apa dulu ya? Dia pernah bilang seperti itu sama saya. Jadi Pak Andi itu kan lebih ke tematik ya, dia tuh lebih ke tematik, lebih ke perencanaan bahan ajar tematik lah. Jadi saya pengen mengintegrasikan LVI dengan hal itu, tapi kolaborasi dengan Pak Andi Prastowo gitu. Ya mohon doanya teman-teman, semoga nanti ada ide yang lain. Ide itu butuh ketenangan nih, butuh ketenangan, pikiran rileks, berdoa sama Allah, ya Allah kasih saya ide, saya kasih ide gitu kan, usaha dan doa ya. Mungkin gitu Mbak Naili dari Bu Nisa. Terima kasih Bu. Maaf Bunjuk, sering nangis ibunya. Hah? Apa? Gimana Mbak? Ibunya jadi terharu kayak gitu. Maaf ya Bu. Ini jadi semangat loh buat kalian. Jadi apa ya?
Saya tuh jadi apa ya Mbak, dulu tuh waktu saya kuliah tuh saya punya omongan gitu. Omongan ketika saya di toko buku. Bisa nggak ya saya bisa buat buku kayak penulis ini. Kan kalau di toko buku kan sering ya lihat buku-buku yang penulisnya ya Allah bagus-bagus gitu ya. Saya pernah ngomong, apakah saya bisa ya menulis buku? Ya Allah, satu saat saya bisa menulis buku bermanfaat gitu kan. Itu celetukan ya seorang mahasiswi yang masih semester 2, 3 gitu kan, yang masih labil lah. Saya pernah ngomong kayak gitu. Dan ternyata Allah ijabah doa itu. Ya, kita berharap kita bisa lebih bermanfaat ya teman-teman ya. Dari hal yang paling sepele, ini aja living value itu kan sepele dan mungkin banyak orang yang meremehkan. Saya tidak mengatakan bahwa orang itu setuju dengan living values, enggak. Saya mengatakan bahwa kita tidak bisa memaksa orang mengiyakan kata-kata saya. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang, alah, apa aku LVI? Saya tahu, saya sadar diri, saya tidak bisa memaksa orang-orang untuk meyakini LVI, tapi saya ingin berbagi ilmu kepada kalian mahasiswa saya. Betapa besar manfaatnya LVI, khususnya untuk pendidikan. Karena LVI itu bisa dikaitkan dengan nilai-nilai agama, nasionalisme. Loh, apa yang salah dengan LVI itu loh? Gak ada yang salah. LVI itu bisa kok dikaitkan dengan nilai-nilai agama Islam. Bisa, sangat bisa. Itu bisa jadi ide itu. Ide buku maksudnya. Moderasi beragama. Itu kan kalau di dunia Kemenak ya, kalau dunia Kemenak itu kan moderasi beragama, radikalisme, itu kan lagi booming itu pas zaman-zamannya itu. Oh itu bisa tuh dikaitkan gitu kan. Jadi LV itu bisa dikaitkan dengan pendidikan, PGSD, PGMI, PAI, kesehatan, FEB, FIKOM. Loh kok bisa? Lah di sana kan ada nilai kerjasama, tanggung jawab, nilai cinta, nilai kejujuran. Loh, kan bisa. Tapi ya pelan-pelan ya. Nggak bisa kayak saya memaksa orang untuk mempraktekkan living value itu kan nggak bisa, Mbak. Pelan-pelan gitu ya. Mungkin dari sisi apa ya, Mbak? Penelitian. Saya masuk ke dunia penelitian dulu. Terus nanti masuk ke dunia perkuliahan sama kalian. Terus masuk ke dunia perbukuan. Terus masuk ke webinar itu bismillah saya mau mengusahakan itu. Saya punya niat untuk mengadakan webinar nasional, tapi yang jangkanya yang besar gitu loh. Tapi kerjasama dengan salah satu kayak persatuan guru-guru gitu loh, Mbak. Amin, mudah-mudahan terlaksana Ibu. Hanya ya teman-teman, kan doanya anak-anak yang masih polos-polos ini kan insya Allah diijabah, amin. Kan doanya orang banyak kan kita nggak tahu yang mana yang dikabulkan, benar nggak? Betul Bu, betul sekali Bu, betul Bu. Jadi jangan meremehkan doa salah satu orang ya. Kita nggak tahu loh doa orang ini ternyata diijabah sama Allah. Padahal dia bukan, ya Mbak ya. Gusti Allah kan yang lebih tahu isi hati orang kan. Isi hati orang kan hanya Allah yang tahu. Jadi kita harus baik. Ya berusaha untuk baik. Ya belajar untuk apa ya, kalau saya tuh belajar untuk damai dengan diri saya. Damai dengan lingkungan saya. Damai itu bisa dikaitkan dengan ikhlas ya. Ridho, ikhlas. Itu kan dalam agama Islam kayak gitu. Damai itu kan gak cuma damai dengan kamu, dengan orang lain, tapi damai dengan saya sendiri. Saya ingin berdamai dengan diri saya, dengan kondisi seperti ini misalkan. Oh, saya ingin berdamai dengan kondisi, ya maaf mungkin keterbatasan, hal apa saja gitu ya. Gitu dari Bu Nisa. Oke, itu saja teman-teman yang bisa Bu Nisa sampaikan. Ada sebuah lagu. Ih, ada lagu nih. Saya kalau ngajar LV itu mesti buat lagu gubahan kalau saya tuh sukanya. Ibu Asna mau tanya. Oh boleh silakan Mbak Asna ya. Iya, Ibu kan tadi kan Asna kan waktu kemarin itu kan ngebaca-baca jurnal tentang LPI. Nah, yang pengarangnya juga kan Bu Nisa. Iya. Tapi kemarin itu apa namanya? Bentar Ibu, nilai-nilai universalnya itu kan
di Ibu Nisa yang sekarang jelaskan itu ada 12, tapi kebanyakan yang di jurnal itu cuman ada 7, Ibu. Iya, benar. Karena gini, Mbak, penelitian Bu Nisa itu kan mengkaitkan dengan K13 ya. Apakah semua bisa masuk? Bisa. Cuma ada beberapa poin-poin yang harus kita sesuaikan dengan subtema atau materi di tematik itu. Jadi nggak sembarangan. Dan memang secara apa ya, kalau dicek di jurnal Bu Nisa itu kan kebanyakan masih cinta, toleransi, kedamaian, persatuan, ya kan, tanggung jawab, ya kan, itu masih sebatas itu. Nah, Bu Nisa tuh ya itu kan salah satu apa ya, refleksi diri buat saya. Oh, berarti buku tahun depan, jurnal tahun depan harus mencakup semuanya gitu loh. Jadi kenapa saya masih mencakup itu karena saya masih menyesuaikan dengan tematik yang ada di kelas itu. Misalkan saya ngajar di subtema ini di kelas ini. Nah, ternyata nilai yang bisa diintegrasikan tuh nilai ini. Gak bisa 12 nilai itu gitu loh, Mbak. Artinya kita tidak bisa memaksakan nilai itu masuk ke dalam subtema ini semuanya tuh gak bisa. Kita perlu menganalisa dulu. Kita tuh kan analisa tema, subtema, baru ke KD, indikator, tujuan, materi. Baru kita bisa masukkan nilai itu dalam belajar tematik. Jadi nggak sembarangan, nggak ngawur. Oh, subtema pernafasan tak masukkan nilai kejujuran misalkan. Oh, subtema tentang hewan dan tumbuhan saya masukkan nilai kebebasan. Kita nggak bisa ngawur, kita harus menganalisa dulu. Makanya nanti ada teknik menyisipkan nilai itu. Tapi nanti ada waktunya. Nggak bisa sekarang. Nanti kalian apa ya, biar kalian lebih penasaran lagi gitu. Gitu, Mbak Asna. Ibu, jadi kalau misalkan nanti kan ini kan tugasnya membuat mind mapping kan. Nah, kalau misalkan di mind mappingnya cuma ada 7 aja nggak masalah, Ibu? Nggak apa-apa, Mbak. Nggak masalah. Iya. Sebenarnya jurnal itu nggak cuma Bu Nisa kok, banyak yang lain. Ada kok jurnal bahasa Inggrisnya juga ada. Ada kok Mbak selain Bu Nisa, cuma mungkin yang ditemukan Bu Nisa aja. Kalau ditelusuri banyak kok yang sudah menulis artikel yang berbau living values itu banyak. Banyak kok Mbak. Oke gitu, teman-teman. Sudah cukup atau masih ada yang mau didiskusikan? Bu, Oke, silakan. mau itu aja sih. Mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Aira yang ke-4. Harusnya ngucapinnya ke anak saya dong. Selamat ulang tahun, Ibu. Iya, selamat ulang tahun ya Aira. Aza, ini dapat salam dari tante-tante kalian ini ya. Iya, itu anak saya itu kan sudah usia 4 tahun ya. Sebenarnya bulan ini tuh ada 2 hal. Satu, kelahiran anak pertama, yang kedua anniversary saya. Yang ke-5 tahun. Selamat Ibu. Selamat Ibu. Ya, doanya semoga samawa ya, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin paling serius Ibu. Oh, amin paling. Ada yang amin yang enggak serius ya, Mbak ya. Oke, terima kasih tante-tante udah ngucapin buat anak saya, buat mbak-mbak yang sudah mendoakan saya. Semoga kita saling mendoakan ya. Saya tuh pernah dengar apa ya, tausiah. Doa yang paling baik itu adalah mendoakan orang lain. Amin. Benar nggak? Yang santri-santri ini yang pondok-pondok pesantren. Doa yang paling baik itu adalah doa yang mendoakan kebaikan untuk saudara kita tanpa mereka tahu. Jadi misalkan ketika kamu sudah sholat, kamu berdoa, tapi bukan untuk diri kamu sendiri, tapi untuk teman kamu di luar sana, tapi mereka nggak tahu. Itu doa yang paling luar biasa. Karena doa itu akan ke kamu juga gitu loh. Amin. Seperti halnya kalau kamu mendoakan orang lain yang buruk-buruk, ya itu akan berimbas pada diri kamu sendiri. Benar nggak? Betul Ibu. Ada. Jadi
banyak-banyak kita mendoakan orang lain tapi yang baik-baik, insya Allah itu juga akan berdampak pada diri kita. Walaupun mereka tuh nggak tahu kalau kita sedang mendoakan gitu. Gitu. Oke, kita tutup dengan lagu yuk. Yo, Ibu. Ya, Mbak siapa yang mau? Mbak Nelly atau Mbak Selfie? Nelly aja. Gak apa-apa. Ayo Mbak Nelly. Lagunya gini Mbak Nelly. Pelotong bebek angsa, apa kamu ingat tentang LVIP, program pendidikan nilai universal, imajinasi, putih refleksi, aktivitas berbasis nilai moral. Gitu Mbak Nelly. Coba Mbak Nelly nyanyi dulu sendiri. Oh saya Bu. Ya dong. Tes. Apa kamu ingat? Kamu ingat tentang LVP, pendidikan nilai universal, bukti refleksi, aktivitas berbasis nilai moral. Iya, bareng-bareng. Yuk 1, 2, 3. Apa kamu ingat tentang LVP, pendidikan nilai universal, imajinasi, bukti refleksi, aktivitas nilai moral. Jadi intinya dalam LVIP itu ada 1, imajinasi, 2, bukti refleksi, yang ketiga aktivitas berbasis nilai moral. Itu 3 poin penting dalam LVIP. Dan LVIP itu mencakup nilai universal. Gitu ya. Kesimpulan dari kuliah hari ini adalah lagu Potong Bebek Angsa. Iya, lagu Potong Bebek Angsa. Yang isinya tentang living values education. Apa Mbak Naili, kata kunci dari LVIP itu 1, imajinasi, bukti refleksi, aktivitas berbasis nilai moral. Imajinasi itu apa Mbak Selfie? Ayo. Apa ya Bu, tadi sempat dijelaskan ke Ibu. Kurang fokus ini ya, contoh nggak fokus ini. Bayangan Ibu. Imajinasi, membayangkan, betul. Bukti refleksi apa Mbak Naili? Bukti refleksi apa Mbak Naili? Oke Mbak Nelly. Penerapan. Oke, bukti refleksi itu lebih ke definisi atau indikator nilai itu. Terus aktivitas berbasis nilai moral itu ada diskusi penerapannya, ada menggambar, mewarnai, role playing, cerita, terus dengan aktivitas bernyanyi dan sebagainya, gitu ya. Oke, sudah cukup ya, sudah jam 14.57 juga nih. Ya Bu. Oke, kita tutup ya semuanya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Belum ditutup, foto dulu dong. Terima kasih Bu. Foto dulu. Videonya diakses dulu semua. Ayo. Nah, kan kelihatan wajahnya ya. Tadi nggak ada yang menampilkan ya kecuali beberapa. Oke, difoto dulu Mbak. Siapa ya yang mau foto ya? Mbak Vika. Mbak Vika atau siapa yang mau foto? Baik Bu. Ini share screen-nya masih di itu Bu. Iya, bisa stop dulu. Ya. Oke, bentar Mbak. Laptopnya tuh agak loading dulu Mbak. Ya. Sudah Mbak. Ini yang halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Yang kedua, halaman kedua. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Vika dan teman-teman semuanya. Ibu sama-sama. Kita tutup ya dengan baca hamdalah sudah ya. Sekian dari Bu Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama jaga kesehatan ya semuanya ya. Kita ketemu minggu depan. Dadah semuanya. Bye-bye.
Terima kasih. Iya, sama-sama. Aku masih ingin bentar-bentar.